Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari, NIM 2020-143604, kelas 1 Ki, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman. Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman di Indonesia harus dijaga, dipertahankan, dilestarikan karena menjadi modal utama dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan makmur. Pancasila menjawab keberagaman tersebut dengan menautkan perbedaan suku, ras, persetujuan untuk membangun kebinekaan yang tertuang pada setiap sila pada Pancasila. Keanekaragaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya, agama, atau bahasa yang dimiliki. Namun adanya keberagaman ini kondusif pula menjadikan kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka. Berikut contoh. Teriakan makian bernada rasis yang memuat nama-nama binatang dari sejumlah orang mengagetkan Dorlince, yang tengah berada di dalam asrama mahasiswa Papua Jalan Kalasan nomor 10 Surabaya, Jawa Timur. Sore itu ada 15 orang di dalam asrama. Mereka tengah beres-beres karena akan ada acara keesokan hari di sana. Orang-orang yang diantaranya diduga ada anggota TNI itu mulai menggedor-gedor dan merusak pagar. Jumlah mereka sekitar 15 orang. Dorli tidak tahu alasan kemarahan orang-orang itu, tapi ia menduga aksi itu berhubungan dengan tiang bendera yang patah di depan asrama. Menurut Dorli, bendera itu sudah berkibar sejak beberapa hari lalu dan tak ada penghuni asrama yang mempermasalahkannya. Namun tiba-tiba saja tiang bendera itu patah dan para mahasiswa Papua di asrama dituduh sebagai pelakunya. Suasana makin mencekam, Satpol PP dan berbagai ormas berdatangan mengepung asrama. Ujaran-ujaran rasis penuh kebencian terlontar dari mulut mereka sejak sore itu. Mahasiswa yang ketakutan hanya bisa berkumpul di aula asrama sembari menahan lapar sepanjang malam. Beruntung pada 17 Agustus siang, 27 mahasiswa lain datang ke asrama untuk membawakan makanan. Namun mereka tak bisa keluar. Total ada 43 mahasiswa yang kini terkurung. Polisi dan tokoh lingkungan turut datang dan meminta mahasiswa Papua segera menyerahkan diri. Permintaan itu aneh menurut mahasiswa sebab mereka merasa tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Kami menolak, kami bertahan karena kami merasa itu rumah kami, ujar Dorli. Akhirnya sore itu kepolisian memaksa masuk ke dalam asrama dengan kekuatan penuh. Gas air mata memenuhi asrama, sekitar 4 mahasiswa pun terluka dalam kejadian itu. Masing-masing di pelipis kanan, di punggung, di kaki karena terkena gas air mata dan tangan keselio. Mereka digelandang ke Mapolres Surabaya untuk diperiksa terkait dugaan perusakan bendera yang diadukan ke kepolisian pada 16 Agustus. Dalam pemeriksaan itu, mahasiswa mengaku tak tahu menahu atas rusaknya tiang bendera di depan asrama. Selain itu, tak ditemukan bukti lain yang menyatakan mahasiswa merusak bendera. Akhirnya mereka dilepaskan pada 17 Agustus tengah malam. Walau begitu, para mahasiswa masih merasa tidak aman atas kejadian 2 hari itu. Mereka kini telah berkoordinasi dengan kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi represi terhadap mahasiswa Papua juga terjadi di sejumlah daerah lain, seperti Ternate, Ambon, Malang, dan Jayapura. Setidaknya 19 mahasiswa Papua terluka dalam kejadian tersebut, sementara lainnya ditangkap kepolisian. Begitulah kura-kura. Dari video tadi, kita bisa melihat permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan ras dan suku. Kasus rasisme atau diskriminasi nampaknya sudah lumrah terjadi di negara kita ini. Kasus rasisme biasanya karena perbedaan warna kulit, bentuk rambut, bahasa, dan agama. Di video itu terlihat ada beberapa oknum yang mengatakan kalau mahasiswa tersebut adalah monyet. Padahal semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda kita tetap satu jua.
Apakah semboyan ini hanya dijadikan kalimat pemanis saja? Dan bukankah seharusnya aparat kepolisian bertindak tegas dalam hal ini? Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah seharusnya perbedaan jangan dijadikan hambatan dalam keberagaman. Mau Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Islam, Kristen, Konghucu, kulit hitam, rambut ikal, hidung besar, kita tetap bersaudara di negara tercinta ini. Jadi, harap pemerintah ke depan lebih memberikan perhatian kepada rakyat Papua agar bisa menguatkan rasa persatuan dan tidak ada lagi rasisme di Indonesia. 어둠은 너와 빛을